Pemirsa, selamat malam. Inilah Special Report bersama saya, Valentinus Reza. Pemirsa, atlet panjat tebing Indonesia Fedrik Leonardo sukses menyumbang medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Selain menjadi emas perdana bagi tim Indonesia, capaian Fedrik juga membanggakan. Usai cabur panjat tebing khususnya nomor speed climbing diperlombakan di pentas tertinggi Pesta Olahraga Dunia Olimpiade. Pada Kamis waktu Paris kemarin, nama Fedrik Leonardo mengembang di dunia usai berhasil menyabet medali emas Olimpiade Paris 2024 melalui cabur panjat tebing. Fedrik berhasil membawa pulang medali emas setelah berhasil mengalahkan Wu Peng, atlet asal Tiongkok dengan waktu terbaiknya yakni 4,75 detik. Tidak bisa dipungkiri, tekanan dalam mengikuti ajang olahraga internasional ini juga dirasakan oleh Fedrik. Namun ia mengaku tekanan tersebut justru menjadi motivasi untuk dirinya. Tekanan sih pasti ada ya, tapi yang bagaimana pentingnya tuh kita memanage bagaimana itu bisa berubah jadi hal yang positif buat kita. Kita tinggal mainin aja pikiran kita, perspektif kita tentang harapan-harapan dari masyarakat Indonesia menunggu medali dari panjat tebing. Momen haru terasa saat lagu Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade Paris 2024. Pelatih Fedrik Hendra Bashir tak kuasa menahan air mata sesaat setelah medali emas menjadi milik Indonesia. Menurut Fedrik, perayaan medali emas dari cabur panjat tebing juga menjadi kado untuk HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Pertanyaan muncul ketika lagu berkumandang, Indonesia Raya, bendera juga berkibar. Perasaan gimana sih? Rasanya sangat bahagia ya gitu. Nangis gak? Enggak sih. Dalam hati ya? Dalam hati ya mungkin. Bangga gitu bisa. Ya untuk 4 tahun terakhir kita kan di Pelatnas itu kan luar biasa perjuangannya, nggak mudah gitu dengan dinamikanya, dan alhamdulillah masih diberi kesempatan gitu buat bawa medali emas. Kan kita tahu juga nomor speed ini kan bukan nomor yang bisa dipastikan gitu siapa yang bakal menang, atau ya ini menurut saya anugerah gitu, kado juga buat Indonesia. Fedrik Leonardo berhasil mengalahkan atlet asal Tiongkok Wu Peng hanya dengan selisih waktu 0,2 detik. Presiden Joko Widodo mengaku senang dan bangga atas pencapaian Fedrik saat berhasil meraih medali emas pertama untuk Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Target meraih medali emas pada ajang Olimpiade 2024 sudah dicita-citakan Rizky Juniansyah sejak kecil. Dukungan keluarga memuluskan langkah lifter muda andalan Indonesia untuk menempati podium tertinggi. Rizky Juniansyah berhasil meraih medali emas cabang angkat besi kelas 73 gram pada 9 Agustus kemarin. Ia berhasil mengalahkan 2 atlet pesaingnya dari negara Thailand dan Bulgaria. Rizky sudah akrab dengan olahraga angkat besi sejak usia 9 tahun. Sang ayah Muhammad Yasin yang juga merupakan atlet angkat besi turut berperan dalam capaian prestasi Rizky. Karena dukungan sang ayah, cita-cita untuk meraih impian medali emas dapat diraih Rizky. Selain itu, motivasi dan prestasi dari kakak iparnya juga menjadi acuan untuk Rizky meraih medali emas. Perjuangan saya memang panjang banget, butuh beberapa puluh tahun ya. Mungkin dengan umur saya yang 21 ini, saya sudah latihan di kecimpungan angkat besi itu sudah sekitar 15 tahun mungkin ya. 15 tahun atau 13 tahun ya cepatnya itu. Karena memang ya angkat besi ini tidak mudah dan tidak instan, yang bisa 2 tahun, 3 tahun jadi juara. Ya, dan perjuangan ini alhamdulillah saya persembahkan untuk Indonesia tentunya. Dan alhamdulillah ini impian saya dari kecil. Karena memang saya punya kakak ipar Mas Riyatna yang memang dia pernah masuk Olimpiade London 2012 dan alhamdulillahnya dapat medali perak, dan saya ingin memecahkan rekor itu. Ibu Rizky Juniansyah, Yeni Rohaini Durahim, turut menjadi saksi keberhasilan anaknya dalam membanggakan nama Indonesia. Momen haru usai Rizky Juniansyah berhasil membawa medali emas di Olimpiade Paris 2024 pun terlihat. Rizky nampak menangis terharu sambil berjalan ke pelukan ibunya. Yeni mengaku bangga dengan pencapaian anaknya. Dirinya berharap kedepannya Rizky dapat maksimal dalam menghadapi Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Sangat kagum dan terharu, Rizky udah
udah sampai ke Olimpiade dan bisa mendapatkan medali emas buat Indonesia. Depannya Rizky ya harus lebih giat lagi lah, latihannya lebih keras mungkin ya. Depannya untuk menjalani nanti ke Olimpiade Los Angeles tahun 2008. Kemenangan Rizky Juniansyah menjadi catatan sejarah pertama untuk cabang olahraga angkat besi dan juga Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Dari Paris, Prancis, Sandi Firdaus, Metro TV. Presiden Joko Widodo bangga dengan prestasi yang dicapai Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah yang berhasil mendulang medali emas di Olimpiade 2024 Paris. Apresiasi berupa bonus pun dijanjikan Presiden Jokowi untuk kedua atlet Indonesia tersebut. Saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fredrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juniansyah juga di angkat besi. Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga sangat bangga terhadap capaian emas itu. Pak, torehan 2 emas ini kan terakhir Indonesia raih itu tahun 92 di Olimpiade Barcelona. Ada hadiah khusus mungkin Pak, bonus? Iya, saya juga kan baru tahu di subuh tadi, jadi nanti dibicarakan. Yang jelas pasti ada bonus. Iya, kalau begitu pemirsa kita langsung berbincang dengan Rizky Juniansyah bersama Ketua Umum PB Papsi, Rosan Roslani. Selamat sore waktu Paris, Pak Rosan. Rizky apa kabar? Sore. Selamat sore. Sorry kita lagi Waduh. santai ya, lagi makan es krim. Waduh, luar biasa. Ini lagi jalan-jalan ini ya, Pak Rosan dan juga Rizky. Menikmati es krim di Paris. Rasanya semanis medali emas ini pastinya. Rizky, bagaimana Rizky perasaannya? Sudah bisa tidur nyenyak Rizky? Ya, alhamdulillah sangat bisa tidur nyenyak dan nyaman sekali. Alhamdulillah juga sangat senang dan bangga, tentunya terharu karena tidak menyangka bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade dan ini pertama kali medali pertama buat saya dan Indonesia. Iya, kemarin itu terlihat sekali kamu sangat emosional ya, Rizky, begitu memastikan medali emas di tangan begitu Rizky. Apa yang terlintas di pikiran kamu saat itu? Ya, memang kita ditargetkan angkat besi itu ditargetkan 1 emas ya, dan alhamdulillah itu tidak buat saya beban dan itu membuat saya spirit dan lebih semangat lagi di benak saya, dan saya tetap fokus di pertandingan karena lawan saya itu di pertandingan hanyalah besi dan diri sendiri. Memangnya tekanan seperti apa yang kamu alami selama mungkin di Paris dan juga jelang pertandingan tersebut? Alhamdulillah sih untuk sampai saat ini ya, sampai kemarin bertanding saya nggak pernah ada tekanan ataupun beban buat saya. Ini semua saya dibuat enjoy dan dibuat santai, bertanding dengan enjoy, terus tetap tenang, nggak usah buru-buru ya kan. Karena memang orang semua bilang kalau saya bisa mendapat medali emas, aku bilang ya aku ingin yang terbaik aja buat Indonesia. Iya, luar biasa. Sekali lagi selamat ya Rizky ya atas raihan medali emasnya. Terima kasih. Saya juga ingin bertanya nih ke Pak Rosan. Pak Rosan ini sampai mengundang langsung ibunda dari Rizky dan juga kakak dari Rizky langsung dari Indonesia dibawa ke Paris. Itu tujuannya apa Pak Rosan? Ya memang Rizky ini kalau ada keluarga itu memberikan dorongan moral yang sangat luar biasa, dan setiap ada keluarga itu prestasi dari Rizky itu selalu optimal, dan memang kebiasaan Rizky sebelum bertanding itu selalu bertemu dengan ibunya, mencuci kaki ibunya itu suatu ritual yang dilakukan, dan ini terbukti dengan keberadaan keluarga Rizky. Ternyata Rizky menjadi lebih tenang, lebih yakin, dan membuahkan hasil yang sangat optimal yaitu emas di Olimpiade ini. Iya, betul sekali. Pak Rosan, kemarin menyaksikan langsung Rizky itu bagaimana? Deg-degan atau seperti apa Pak Rosan? Ya, udah pastinya deg-degan banget gitu ya. Setiap angkatan kita deg-degan, setiap orang lain ngangkat pun kita deg-degan.
tetapi ya memang itulah angkat besi walaupun deg-degannya cuma sebentar istilahnya, tetapi deg-degannya kapasitas tinggi gitu, tegangan tinggi. Tapi itulah angkat besi dan kita sangat menikmatinya. Iya, pastinya raihan 1 emas ini raihan yang luar biasa dan Rizky juga berhasil mengukuhkan diri sebagai salah satu atlet terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi tentunya ini adalah hasil dari perjuangan bertahun-tahun yang dilakukan oleh Rizky sejak kecil. Memangnya sejak usia berapa Rizky kamu memulai atau menggeluti olahraga panjat, maksud saya olahraga angkat besi ini? Ya, saya berlatih itu dimulai umur 8 tahun ya. Cuman di 8 tahun itu saya berlatih tidak serius, itu kan hanya suka aja atau main-main aja gitu kan. Saya berlatih dengan sungguh-sungguh dan dikasih program oleh ayah saya waktu itu, karena memang ayah saya pelatih saya sendiri yang membuat saya di sana saya di Banten. Saya mulai berlatih itu di kelas 4 SD, naik kelas 5 SD sekitar umur 10-11 tahun. Nah, baru dikasih program benar-benar serius buat angkat besi. Dan jadi kesini mungkin sudah ya? 10 tahun lebih. Iya, kelas 5 SD itu sudah fokus untuk menggeluti angkat besi ini luar biasa. Pak Roslan sendiri bagaimana melihat perjuangan Rizky ini sejak kecil loh Pak Roslan? Ya memang untuk melahirkan atlet kelas dunia memang itu tidak bisa instan. Itu yang kita selalu percaya di PB PAPSI. Sehingga apalagi Rizky yang sudah mulai berlatih sejak youth dan kemudian dalam perjalanannya juga sangat disiplin, mengikuti pelatnas bersama dengan atlet lain itu sudah lebih dari 4 tahun, 5 tahun, dan pelatnas itu kita lakukan secara terus-menerus, jadi tidak putus. Dan itu kita lakukan sejak tahun 2015 dengan komposisi justru lebih banyak di juniornya. 60% junior, 40% senior, dan Rizky adalah hasil dari latihan dan pelatnas yang panjang dan juga komitmen dan disiplin yang tinggi dalam menjalankan latihan yang sangat panjang itu sehingga melahirkan atlet-atlet kelas dunia salah satu seperti Rizky ini. Iya, ditempa dengan disiplin tinggi, dengan sangat keras begitu ya dari usia yang sangat muda 8 tahun hingga akhirnya berhasil mempersembahkan medali emas di Olimpiade Paris ini. Apa sih harapan Pak Roslan ke depan untuk khususnya cabang olahraga angkat besi? Ya harapannya sangat tinggi karena kita mempunyai bukan hanya Rizky tetapi juga lifter lain, junior lain yang angkatannya sudah mendekati rekor-rekor dunia. Jadi kalau saya boleh bilang angkat besi ini ke depannya sangat-sangat cerah dan oleh sebab itu target pun akan kita tingkatkan. Kalau target awal adalah 1 medali emas, insya Allah ke depannya akan kita tingkatkan lagi sehingga bisa memberikan kebanggaan untuk seluruh rakyat Indonesia dari angkat besi ini. Amin. Dan untuk Rizky sendiri apa nih harapan terbesarnya setelah meraih medali emas di Paris ini? Ya, untuk kedepannya saya berharap Pak Roslan juga masih menjabat sebagai ketua angkat besi. Saya semakin semangat lagi buat latihan lebih keras lagi buat nanti ada di Olimpik di LA, Los Angeles 2028. Semoga saya bisa mempertahankan prestasi saya seperti ini dan lebih meningkatkan lagi. Oke. Nah, dengar-dengar nih ketika nanti pulang ke Indonesia, Rizky juga akan mendapatkan bonus dari Presiden Joko Widodo. Ini sudah kepikiran tidak? Ingin digunakan untuk apa saja bonus nanti yang dia dapatkan? Untuk saat ini sih belum, tapi kita yang utama aku pengen ngebangun dan merenovasi sasanaku di Serang. Ya, yang membuat diriku emang di situ, aku terlahir dari situ, dari kecil aku lahir di sasana itu dan aku ingin merenovasi tapak sasana itu. Baik, kita berikan doa yang terbaik untuk Rizky dan juga untuk PAPSI ya agar terus bisa menghasilkan atlet-atlet terbaik untuk Indonesia di ajang-ajang multi event selanjutnya begitu. Terima kasih Pak Roslan, terima kasih Rizky sudah berbagi bersama kami dalam Special Report Metro TV. Selamat menikmati lagi es krimnya, selamat jalan-jalan lagi di Paris. Salam sehat selalu Pak Roslan dan juga Rizky.
Ya, di balik keberhasilan Rizky Juniansyah, atlet angkat besi yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, ternyata sehari-harinya Rizky berlatih di sebuah tempat sederhana dalam gang yang didirikan oleh ayahnya. Siapa sangka atlet angkat besi asal kota Serang, Banten yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, Rizky Juniansyah, setiap harinya berlatih di gudang motor yang disulap menjadi tempat latihan oleh sang ayah yang juga merupakan pelatih angkat besi. Sang ayah Muhammad Yasin mencoba memaksimalkan gudang motor miliknya sejak tahun 2005 untuk sang anak berlatih bersama para atlet lainnya. Tempat berlatih yang diberi nama Bulldog Gym ini terletak di tengah-tengah perumahan di kota Serang, Banten. Dengan begitu banyak keterbatasan yang tersedia di tempat berlatih angkat besi ini, tidak menyurutkan para atlet untuk memaksimalkan berlatih demi menjadi juara seperti Rizky Juniansyah. Waktu itu saya memutuskan, udah angkat besi aja. Kenapa angkat besi? Kalau angkat besi kamu juara bisa beli motor. Tapi kalau kamu juara motor belum tentu kamu mau beli besi. Ya contohnya itu. Jadi alhamdulillah Rizky pada tahun 2014 Kiki masuk sekolah di PPLP, waktu itu masih SD ya. Alhamdulillah ya sampai sekarang ya tidak lupa saya kembali mengucapkan banyak-banyak terima kasih PPLP Banten yang telah ikut membesarkan Rizky juga gitu ya. Sebagai atlet angkat besi profesional dalam 1 minggu, Rizky bisa berlatih 5 kali dalam seminggu dengan porsi latihan 4 hingga 5 jam per hari. Pihak keluarga juga berharap Rizky dapat terus menorehkan prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia. Tanggapan dari keluarga, kita sangat-sangat bangga ya. Bangga saya sebagai kakaknya, kemudian dari orang tua, kita malam udah sangat bangga melihat prestasi ini. Karena ini adalah sejarah satu-satunya dari cabur angkat besi sendiri di ajang Olimpiade. Emas pertama bagi cabang angkat besi. Kalau Rizky sendiri menggeluti dunia ini sejak kapan sih? Kalau Rizky sendiri menggeluti ini dari dia kelas 4 SD. Dia pertama mulai megang besi, lalu ya kita arahkan lah, dengan orang tua kita arahkan sesuai apa ya, dia senang gimana gitu. Jadi memang dari keluarga angkat besi guys? Keluarga angkat besi, mulai dari orang tua, dari ayah terutama. Dunia angkat besi memang sudah dikenal Rizky sejak kecil. Sebelum berlaga di Olimpiade, Rizky yang saat ini berusia 21 tahun juga sempat menjuarai sejumlah kejuaraan di dalam maupun luar negeri. Dari Serang, Banten, Wibowo Sangkala, Metro TV. Ya, lalu bagaimana peran keluarga dalam keberhasilan Rizky Juniansyah hingga meraih medali emas di Olimpiade? Kita sudah terhubung dengan kakak dari Rizky Juniansyah, Randy Maulida Yasin. Selamat malam, Mas Randi. Selamat malam. Baik, Mas Randi, saya ingin minta pendapat Anda dulu ini terkait dengan pencapaian sukses dari adik Anda Rizky Juniansyah yang berhasil meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Randi? Tanggapan saya yang pertama ya alhamdulillah, impian dua orang tua saya sudah terwujud dan alhamdulillah Rizky udah sangat membanggakan. Kita sangat bangga semua di sini, warga Serang, warga Banten dan terutama keluarga dari Rizky sangat bangga dengan perolehan ini. Oke, jadi Rizky ini mulai mengenal olahraga angkat besi ini sejak kapan tepatnya, Mas Randi? Sebenarnya kalau dibilang mengenal ini, Rizky itu dari kandungan aja udah dibawa sama mama bertanding. Oke. Dia waktu pas mama 4 bulan mengandung Rizky, itu mama masih tanding angkat berat saat itu. Wow. Jadi kita nggak ketahuan Rizky itu tahu-tahu udah 4 bulan, mama masih tetap tanding. Jadi pas ketahuan mau pertandingan, ya udahlah, udah kalau bahasa Sundanya kagok katanya, yuk udah tanding aja. Alhamdulillah tanding gitu. Dan mulai Rizky
megang-megang besi, mau ikut-ikut latihan itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD ya. Itu baru megang-megang Ya, besi aja itu ya, Mas Randi ya. Ya, baru-baru senang-senang. Tapi di usia kandungan 4 bulan dari ibunda Rizky Juniansyah ini, ternyata ini fakta menarik ya, Mas Randi ya. Betul, iya. Usia 4 bulan dalam kandungan, ibunda dari Rizky Juniansyah masih angkat beban begitu, masih melakukan masih bertanding angkat besi, angkat beban begitu. Ini luar biasa, artinya dari dalam kandungan sebenarnya Rizky Juniansyah sudah mengenal angkat besi ini ya, Mas Randi. Kebetulan dulu itu begini ya Mas, itu kan tingkat porprov ya, Porda waktu itu namanya. Ya, Ibu waktu itu kan atlet angkat berat. Jadi pas Porda itu setelah lahiran, tadinya mau namanya Rizky Pordani. Oke, dari nama kejuaraannya ya. Iya. Oke, ini salah satu fakta menarik luar biasa. Tapi sebenarnya sosok Rizky kecil itu seperti apa sih, Mas Randi? Ya, sosok dia energik, orangnya energik, apa namanya, lincah, sangat aktif Rizky itu dari kecil aktif. Sangat aktif begitu ya, dan tekun ya tampaknya ya, Mas Randi. Sangat tekun. Dia kalau udah senang dan ya senang dengan satu yang dia tuju, wah dia tekun sekali, benar. Dari kecil begitu. Seberapa berat Rizky ditempa oleh ayahnya ini, Pak Yasin, sejak ia mengenal olahraga angkat besi ini? Sebenarnya mah nggak diberatkan ya Mas ya, tidak dibebani. Jadi dia itu senang aja, senang angkat besi karena lingkungan mungkin ya, lingkungan pertama di Sasana atau di depan rumah itu memang sehari-harinya latihan. Jadi dia senang melihat, dia coba-coba, dan ayah itu pertama memberikan program untuk Rizky dan mengarahkan Rizky itu sebenarnya tahun 2015 lah baru dikasih program sesuai umurnya. Jadi nggak ditempa, hanya diikutin aja dia maunya gimana latihan, dikasih program tapi yang ringan-ringan gitu. Jadi sebenarnya baru 6 tahun lalu ini Pak Yasin memfokuskan Rizky untuk menekuni cabang olahraga angkat besi begitu ya, Mas Randi? Iya, betul. Nah itu tahapannya seperti apa saja itu, Mas Randi? Mungkin bisa diceritakan di sini nutrisinya seperti apa, lalu program latihannya dalam seminggu itu seperti apa yang dijalani oleh Rizky? Mungkin kalau program latihan sama ya seperti yang lain, Pak ya, atlet-atlet lain dan di daerah-daerah lain. Cuman Rizky ini mungkin dia punya apa ya? Punya motivasinya tinggi, terlalu oper. Jadi dia pengen, ya itu tadi lah, kalau dibilang dia sangat tekun gitu dalam satu yang dia mau, dia sangat tekun. Jadi dia pengen melebihi rekor kakaknya waktu itu, melebihi pencapaian perolehan medali kakak iparnya, adik saya Triatno. Dia pengen ikutan Olimpiade dan dia pengen dapat emas. Waktu itu cita-citanya begitu. Oke, terakhir nih Mas Randi, apa harapannya dan doa secara khusus bagi Rizky untuk karirnya ke depan? Ya, pengharapan saya dan doa saya sih Rizky tetap diberikan kesehatan, tetap rendah hati, dan juga dia bisa mempertahankan kondisi badannya, latihannya. Ya, dia harus jaga kondisi dia untuk di event-event berikutnya, begitu aja. Baik, itu juga menjadi doa dari rakyat Indonesia pastinya untuk melihat Rizky bisa mengantongi atau mengalungi medali-medali emas di ajang Olimpiade selanjutnya. Terima kasih Mas Randi sudah berbagi bersama kami dalam Special Report Metro TV. Pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah prestasi yang berhasil ditorehkan Indonesia di ajang Olimpiade. Nah, Indonesia pertama kali ikut di Olimpiade Helsinki, yaitu pada tahun 1952
Ada 3 cabang olahraga yang diikuti saat itu, yaitu angkat besi, atletik, dan renang. Namun sayang, di sini kita belum berhasil membawa pulang medali. Setelah menunggu 36 tahun lamanya, barulah Indonesia berhasil mendapatkan medali di Olimpiade Seoul tahun 1988, yaitu medali perak dari cabang panahan nomor tim putri. Kita ingat ada 3 Sri Kandi Indonesia saat itu, Lilis Handayani, Nur Fitriana Saiman, dan Kusuma Wardani. Dan medali emas pertama untuk Indonesia dipersembahkan oleh cabur bulu tangkis di Olimpiade Barcelona 1992. Usia saya saat itu masih 6 tahun, masih sangat kecil melihat Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma masing-masing mempersembahkan medali emas dari tunggal putra dan putri. Olimpiade Barcelona paling bersejarah karena membawa 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Sekaligus membawa Indonesia ke peringkat 26 atau top 26, 26 besar tertinggi dalam sejarah. 2 perak dan 1 perunggu juga diraih dari cabur bulu tangkis. Selanjutnya total kita sudah mengoleksi 40 medali Olimpiade, terdiri dari 10 emas, 14 perak, dan 16 perunggu. Masih ada catatan dan evaluasi ke depan agar prestasi kita lebih baik lagi di ajang Olimpiade. Bukan tugas yang mudah, tapi kita harus mendukung para atlet kita untuk mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional, apalagi sekelas Olimpiade. Selanjutnya, jika kita bicara pencapaian di Olimpiade Paris, ada sejumlah catatan. Rizky Juniansyah, kita coba munculkan grafiknya ini. Sosok Rizky Juniansyah ya, yang mencatat rekor angkatan clean and jerk 199 kg di kelas 73 kg. Ini pencapaian yang luar biasa. Tadi kita sudah bertanya langsung ya kepada Rizky dan juga kepada keluarganya. Ketekunan menjadi kunci seorang Rizky akhirnya bisa meraih medali emas Olimpiade di Paris. Di usia yang sangat muda, 21 tahun. Yang tentunya ini mengukuhkan Rizky Juniansyah sebagai salah satu atlet terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Sebelumnya Fredrik Leonardo juga sudah mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed. Pencapaian yang luar biasa dari 2 atlet kita ini, Fredrik dan juga Rizky. Yang tentunya disayangkan, badminton tidak lagi menjadi lumbung medali emas. Tapi kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gregoria Mariska Tunjung yang sukses meraih medali perunggu. Kita juga masih berpeluang sebenarnya untuk menambah medali lagi dari cabang olahraga angkat besi yang berlangsung besok hari Minggu ya, jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Semoga atlet putri kita Nurul Akmal dapat meraih hasil maksimal di nomor 81 kg putri. Semangat Amel, rakyat Indonesia mendukungmu. Ya, inilah pemirsa pencapaian-pencapaian yang tadi saya paparkan. Pencapaian Indonesia di ajang Olimpiade. Sejak kita melakukan debut di Olimpiade hingga akhirnya saat ini kita berhasil meraih medali emas lagi di Olimpiade Paris 2024. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah pembahasan lain. Tetaplah bersama kami dalam Special Report. Pemirsa, cabang olahraga bulu tangkis Indonesia hanya membawa pulang 1 medali perunggu dalam Olimpiade Paris 2024 lewat tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Hal ini mengulang sejarah buruk yang pernah tercipta di Olimpiade London 2012. PBSI pun akan melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah hasil buruk yang didapat cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade 2024. Pemirsa, game yang pertama didapatkan oleh Cabang olahraga bulu tangkis Indonesia hanya membawa pulang 1 medali perunggu lewat tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung atau biasa dipanggil Georgie. Medali perunggu diraih Georgie usai sang lawan Carolina Marin asal Spanyol mundur akibat cedera. Medali perunggu Gregoria sekaligus mengakhiri penantian 16 tahun Indonesia untuk melihat tunggal putri Indonesia kembali berdiri di atas podium Olimpiade.
Georgie pun bersyukur bisa meraih medali perunggu. Namun dirinya berempati terhadap cedera yang didapati Marin. Atlet kelahiran Wonogiri itu sejatinya telah mempersiapkan diri untuk laga perebutan medali perunggu usai kalah rubber game dari An Se-young di babak semifinal. Bingung ya, kayak masa salah banget kalau aku happy gitu dengan penderitaan orang lain, dengan maksudnya ini bisa dibilang musibah untuk Marin gitu. Tapi nggak tahu, kayak bingung bereaksi aja, kayak nggak pengen ini terjadi gitu loh maksudnya untuk Marin. Di satu sisi sedih, tapi di satu sisi ya ada happy-nya juga karena dapat medali ya. Jujur banget ya, kayaknya kalau ada orang yang bisa baca, aku yang nggak ada, maksudnya aku bersyukur gitu mas dengan medalinya, tapi bukan happy gitu. Namun tradisi emas bulu tangkis di Olimpiade kembali terputus. Cabur bulu tangkis yang hanya mampu mempersembahkan medali perunggu lewat Georgie ini mengulang sejarah buruk yang pernah tercipta di Olimpiade London 2012. PBSI pun akan melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah hasil buruk yang didapat cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade 2024. Ketua Umum PBSI periode 2020-2024 Agung Firman Sampurna menyebut, masalah mental atlet menjadi faktor utama yang nantinya akan dibenahi. Teknik dan stamina anak-anak itu bagus, gizinya juga bagus. Bagi saya masalah satu-satunya tinggal mental. Dan kita sudah melakukan perbaikan di dalam tim psikologi kita. Dari hanya beberapa 2-3 orang, sekarang kita punya tim. Dan nanti ke depan kita harapkan satu atlet, satu psikolog. Jadi mereka memang diberikan perhatian-perhatian khusus seperti itu. Satu hal yang paling penting itu adalah masalah mental. Jadi masalah mental ke depan, evaluasi utama kita adalah masalah psikolog. Kalau staminanya, teknik, bagus. Sebelumnya tunggal putra Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting juga gagal lolos dari fase grup. Hal serupa juga terjadi pada pasangan ganda campuran Rinov dan juga Pita Haningtyas dan ganda putri Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti juga terhenti di fase grup. Sementara itu pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto kalah di perempat final dari pasangan Tiongkok Liang Weikeng Wang Changdua pada game langsung 22-24 dan 20-22. Tanda bulu tangkis jeblok di Olimpiade sebenarnya sudah terlihat pada ajang Indonesia Open 2024 yang digelar pada 4 hingga 9 Juni lalu. Pada turnamen terakhir 2024 sebelum ajang Olimpiade itu, tak satu pun wakil Indonesia yang melaju ke partai final. Padahal, bulu tangkis menjadi salah satu harapan Indonesia dalam memburu medali emas dalam pesta olahraga dunia tersebut. Sejak bulu tangkis dimainkan di Olimpiade pada 1992, hanya pada Olimpiade 2012 Indonesia gagal meraih emas. Selebihnya di Olimpiade 1992, 1996, 2004, dan 2008, bulu tangkis sukses menyumbangkan emas. Selanjutnya Olimpiade 2016 dan 2020 bulu tangkis kembali sukses menyumbangkan emas. Di tahun 2024 ini, bulu tangkis Indonesia kembali gagal jadi andalan di ajang Olimpiade. Pemirsa, cabur panjat tebing dan angkat besi berhasil mempersembahkan medali emas di Olimpiade Paris 2024 lewat Fredrik Leonardo dan Rizky Juliansyah. Namun di satu sisi bulu tangkis yang menjadi andalan di Olimpiade justru gagal meneruskan tradisi emas dan hanya mampu meraih medali perunggu. Kita akan membahasnya bersama pengamat olahraga, sudah ada di studio Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik. Dan kita juga sapa dari luar studio Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari. Selamat sore, waktu Paris Bang Okto, apa kabar? Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga, salam sehat Bang Okto. Sejauh ini bagaimana Anda melihat pencapaian para atlet kita yang berjuang di Olimpiade Paris, Bang Okto? Ya, alhamdulillah kita banyak sekali membuat catatan-catatan yang menjadi sejarah baru untuk Indonesia. Karena sejak awal dari proses kualifikasi itu sudah banyak sekali sebetulnya tanda-tanda yang cukup menarik. Yang pertama kali banyak sekali rekor-rekor yang kita pecahkan bahkan sebelum pertandingan. Gimnastik baru pertama kali qualified, terus balap sepeda yang baru pertama kali juga qualified dan bahkan satu-satunya dari Asia Tenggara. Terus Eko Yuli yang 5 kali bertanding, 4 kali dapat medali. Banyak catatan-catatan yang terjadi sebelum berangkat. Dan setelah pada saat di sini kita melihat bahwa badminton yang biasanya memberikan medali emas
tapi masih tetap berkontribusi memberikan medali, bahkan itu pun membuat catatan, yaitu single putri Georgie itu setelah berapa puluh tahun itu akhirnya kembali lagi ada single putri yang mendapatkan medali. Dan di tempat yang lain, untuk pertama kali speed climbing dipertandingkan di Olimpiade sebagai nomor single, dan Indonesia itu ikut full tim, 2 laki-laki 2 perempuan. Jadi kuota maksimal, dan Fredrik menjadi manusia pertama yang mendapatkan medali emas di Olimpiade untuk nomor speed climbing. Begitu juga dengan Rizky gitu, yang membuat catatan sejarah lagi dengan memecahkan Olympic record, dan begitu panjang dramanya, bahkan di awal itu ketika snatch, karena di nomor angkat besi ini ada 2 tahap, yaitu yang pertama snatch, kedua clean and jerk. Nah, di snatchnya itu sudah ketinggalan 10 kg. 10 kg itu sangat sulit itu untuk potensi mendapatkan emas. Tapi alhamdulillah Allah masih sangat mencintai kita. Doa masyarakat Indonesia dijabah sama Allah. Lawannya itu 3 kali mencoba untuk melakukan clean and jerk, dan 3-3 gagal. Dan Rizky bukan hanya menang secara mutlak, tetapi juga sekaligus memecahkan rekor Olimpiade untuk angkatan clean and jerk sebanyak 199 kilo dari 998 kilo sebelumnya. Ya, kalau kita lihat penampilan dari Rizky Juniansyah ini luar biasa, mengalahkan peraih medali emas Olimpiade sebelumnya, begitu ya Bang Okto. Ini apakah artinya pengembangan dari olahraga angkat besi ini sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat? Bang Okto, Anda melihatnya seperti apa soal angkat besi di Indonesia? Saya ngelihat tentu dari sisi yang lain ya. Sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia, tentunya cara pandang saya harus lebih komprehensif. Kalau kita lihat bulu tangkis itu, Indonesia punya andil besar memajukan bulu tangkis di dunia. Karena rata-rata yang di dunia itu yang bagus-bagus itu pelatihnya dari Indonesia semua. Kita ekspor pelatih dari Indonesia, sehingga Indonesia selalu menjadi negara yang ditakuti gitu ya, untuk disegani dan ditakuti di cabang olahraga bulu tangkis. Sehingga ada juga gimmick-gimmicknya itu yang masalah drawing lah, masalah apalah, sebagai negara yang memang disegani di cabang olahraga bulu tangkis. Demikian juga di speed climbing. Sejak awal mereka tahu bahwa yang Indonesia itu punya potensi medali di baik itu laki-laki dan perempuan. Dan terjadi memang level confident dari tim wanita dan tim pria kita sangat tinggi. Yang terjadi kemarin memang belum beruntung untuk yang wanita, tapi tidak mengecilkan Indonesia, karena Indonesia tetap menjadi negara yang disegani dan ditakuti bahkan di cabang olahraga panjat tebing, khususnya speed climbing. Nah, yang menarik juga dari angkat besi. Di angkat besi ini ya kita bukan hanya di atlet, tapi di pelatih, di wasit gitu, itu sudah hampir sama dengan bulu tangkis. Karena di angkat besi sendiri kita punya wasit dari Indonesia, ada Sony Kasiran, dan bahkan para negara-negara lain itu memberikan atentik khusus. Mereka masih bisa menyebutkan nama bahwa ada Eko Yuli, ada Rizky, ada Rahmat gitu yang menjadi jagoan-jagoan di angkat besi. Dan satu hal lagi, untuk di angkat besi kemarin kalau kita perhatikan, Indonesia juga punya andil di baik itu di emas maupun di perak. Karena yang di perak dari Thailand itu pelatihnya kan dari Indonesia juga, Coach Lukman, bekas pelatihnya Eko dulu gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tiga cabang olahraga ini sangat baik dan harus disupport untuk kedepannya, dan akan menjadi stimulan untuk cabang olahraga lain. Sekali lagi sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia, kami ingin mendorong lebih banyak lagi cabang olahraga Olimpiade supaya lebih fokus untuk mengejar proses kualifikasi. Saya ingatkan kepada mereka semua, termasuk diri saya sendiri, 2 tahun dari sekarang
Itu sekarang tahun 2024, berarti 2026 proses kualifikasi Olimpiade LA sudah akan naik. Sehingga cabang-cabang olahraga Olimpiade itu harus fokus untuk menciptakan atlet yang bisa ikut kualifikasi di Olimpik LA 2028 nanti. Iya, termasuk juga bulu tangkis nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, Bang Okto dan juga Bung Joy ya. Tapi kita harus jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah di Special Report Metro TV. Kita kembali berbincang dengan Bung Joy dan juga Bang Okto langsung dari Paris. Saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy, kalau dari Anda, catatan Anda seperti apa untuk evaluasi di Olimpiade Paris ini, khususnya dari cabang olahraga bulu tangkis ini? Apa yang terjadi, Bung Joy? Walaupun kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Georgia yang berhasil meraih medali perunggu di tunggal putri. Ya, tanpa merendahkan prestasi yang diraih oleh Georgia dengan medali perunggunya, sebetulnya bulu tangkis Indonesia itu sudah mengalami penurunan lama sekali ya. Sudah kira-kira sejak kepengurusan yang terakhir ini, pengurusan Agung. Tadi disebut masalah mental, Anda lihat seperti itu? Begini, karena sejak dia menjabat, Agung menjabat di PBSI, sebetulnya dia menerima 2 limpahan gelar dari periode sebelumnya, yaitu Piala Thomas dan ada juara All England juga. Tapi yang Olimpiade yang bisa diraih pada kepengurusan Agung itu sebetulnya hasil kerja dari periode sebelumnya. Sehingga periode ini sebetulnya bias. Seolah-olah mereka punya prestasi padahal itu prestasi yang sebelumnya. Karena Olimpiadenya diundur kan 2021, kemudian juga tiba-tiba 2 bulan kemudian dapat Piala Thomas. Jadi itu seolah-olah prestasinya periodenya Agung, padahal prestasi periode sebelumnya. Jadi mereka seolah-olah melupakan bahwa Indonesia sebetulnya di cabang bulu tangkis sudah jauh ketinggalan. Kalau kita lihat dari 2003 dan 2004, Indonesia dari sekitar 90 gelar yang diperebutkan di kejuaraan dunia dan di BWF, Indonesia hanya meraih 13, ya kan? China bisa meraih 45, Korea Jadi Selatan. ini sudah bisa diprediksi dari turnamen-turnamen sebelumnya. Dari turnamen-turnamen sebelumnya termasuk yang kualifikasi pada 2023. Jadi Indonesia hanya merebut 13. 2024 pun sebetulnya Indonesia hanya meraih kurang lebih 10 apa 12 gelar dari 90 gelar yang diperebutkan pada 2024. Jadi kan kelihatan sebetulnya. Kalau kita berkaca lagi pada Asian Games di Guangzhou, itu Indonesia sama sekali tidak meraih emas, tidak meraih medali di bulu tangkis. Jadi kan sebetulnya alarmnya sudah mulai menyala. Cuma mereka bias karena ada Piala Thomas, ada juara All England juga diraih oleh Jojo. Jadi seolah-olah mereka berprestasi. Oleh sebab itu pembentukan panitia ad hoc atau tim ad hoc untuk Olimpiade itu baru dibentuk pada bulan Januari 2024. Sehingga apa yang terjadi katakanlah pada Ginting, pada Jojo. Jojo itu sebetulnya mengalami periode emasnya itu kemarin, 2024. Tapi sayangnya Jojo ini penampilannya naik turun. Kadang-kadang juara, kadang-kadang round 1 dia udah kalah. Ginting lebih labil lagi prestasinya. Dan itu tidak dideteksi dengan benar. Karena pembentukan tim ad hoc-nya baru pada bulan Januari. Kalau dulu-dulu pembentuk itu 2 tahun sebelumnya. Tim ad hoc ini bertugas untuk mencari celah-celah yang bisa kelemahan pemain-pemain bulu tangkis Indonesia, termasuk kelemahan mental. Baik, Bang Okto, apakah Anda melihat hal yang sama ini, persiapan sebenarnya juga menjadi faktor penting khususnya membentuk mental pemain, dan tadi disinggung oleh Bung Joy ini soal tim ad hoc yang baru dibentuk Januari begitu ya, sebelumnya 2 tahun yang lalu. Sebelumnya udah apakah ini juga akan menjadi evaluasi ke depan ini untuk agar juga kita punya cabur-cabur lain yang bisa mempersembahkan medali bagi Indonesia di ajang Olimpiade. Ini seperti apa, Bang Okto? Ya, orang itu suka salah persepsi ya. Artinya dipikir ada cabang-cabang prioritas di kacamatanya Komite Olimpiade Indonesia. Jadi kami itu selalu memperlakukan semua anggota Komite Olimpiade Indonesia itu secara sama. Karena sejak awal saya bilang NOC itu adalah pelayannya cabang-cabang olahraga baik itu Olimpik maupun non-Olimpik. Khusus untuk bulu tangkis, ya saya sampaikan kepada Bang Fadil kemarin, saya rasa Allah itu nggak pernah salah ya ngasih hadiah kepada orang-orang yang tepat gitu ya. Dan Bang Fadil kan kemarin katanya sudah terpilih nih tanggal 8 Agustus jadi ketua PBSI.
sehingga bisa belajar dari banyak referensi untuk modal ke depan, apalagi mengikuti di sini dinamika yang terjadi. Nah, itu PR besar yang harus dibangun Bang Fadil beserta tim supaya 2 tahun dari sekarang atau 3 tahun dari sekarang, karena bulu tangkis kalau nggak salah 1 tahun proses kualifikasinya, itu bisa bisa bangkit kembali gitu. Dan kalau kita mau menang, jagoan-jagoan kita kumpulin Nela semua gitu. Ngapain kita sibuk sama negara lain kalau kita lagi terpuruk begini? Saya bilang udah cari aja semua yang jago-jago dari Indonesia itu kita kumpulin, ciptakan atlet-atlet terbaik kita. Dan saya yakin kita masih punya modal besar. Bulu tangkis ini olahraga kedua di Indonesia setelah bola. Dan saya kira nggak cukup cuman masalah mental aja ya. Gitu, mental itu kan terbentuk dari proses gitu ya. Dan saya yakin anak-anak ini kalau ketika masuk ke Olimpiade nggak ada yang berpikir lain kecuali mendapatkan emas. Cuman hanya saja fase persiapan, saya setuju sama Bung Joy tadi, fase persiapan itu nggak bisa instan. Fase persiapan itu harus panjang. Kalau kita di orang-orang olahraga itu kita hasil itu proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi apapun hasil yang didapat hari ini itu pasti dari proses yang panjang juga gitu. Nah, sekarang saya nggak ngeliat ke belakang, tapi kita harus fokus lagi bagaimana caranya Indonesia harus tampil gagah lagi di kancah dunia untuk menunjukkan bahwa bulu tangkis ini nomor yang paling diandalkan, nanti akan merebut banyak medali di Olimpiade LA. Seperti kata Bang Okto tadi, kita harus fokus lagi, Bung Joy. Singkat saja harapannya, khususnya untuk cabang olahraga bulu tangkis ini. Persoalannya di bulu tangkis itu semua layer di semua nomor itu tidak ada yang mendekati layer sekarang. Ini persoalan besar. Persoalan besar dan perlu tunggal dievaluasi. putra, tunggal putri, ganda putri, di ganda campuran tidak ada yang levelnya mendekati level sekarang. Level sekarang pun gagal total, gitu loh. Jadi untuk 4 tahun ke depan PBSI betul-betul harus kerja keras karena levelnya itu masih jauh. Katakanlah level kedua Chico misalnya, level kedua setelah Ginting dan Jojo masih jauh sekali. Artinya PR-nya masih banyak ini ya. Ini tentu menjadi evaluasi. Dan 4 tahun itu sangat singkat untuk sebuah event olahraga seperti Olimpiade. Gitu loh. Jadi ini betul-betul menjadi catatan harusnya. Baik, yang jelas kita harapkan para atlet kita, atlet Indonesia semakin berprestasi di ajang-ajang selanjutnya termasuk di Olimpiade. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami dalam Special Report. Terima kasih Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Bang Raja Sabta Oktohari sudah memberikan analisanya dan juga komentarnya ini terkait dengan evaluasi atlet kita di Olimpiade Paris 2024. Salam sehat, salam olahraga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.